Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka konferensi dan pameran kelapa internasional atau Kokotek ke-51 tahun 2024 yang digelar di Ballroom Hotel Westin, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan potensi besar ekonomi hijau yang dimiliki Indonesia, terutama dalam industri kelapa. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menyoroti ekspor kelapa Indonesia mencapai 1,55 miliar US dollar berdasarkan data yang ada. Menurut Presiden, dua provinsi sebagai produsen kelapa terbesar di Indonesia yakni Provinsi Sulawesi Utara dan Riau. Dalam upaya meningkatkan produksi kelapa, Presiden Jokowi menyoroti kualitas bibit, pemeliharaan, dan metode panen sebagai faktor kunci. Selain itu, Presiden juga menekankan pentingnya hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk kelapa untuk mendukung industri dan menciptakan lapangan kerja. Terakhir, Presiden Jokowi mengajak komunitas kelapa internasional untuk bersatu dalam memajukan industri kelapa yang berkelanjutan. Presiden menyebut konferensi ini sangat penting bagi Indonesia, dan Indonesia juga berkepentingan untuk memperkenalkan potensi besar kelapa nasional. Kedepan, ekonomi hijau merupakan peluang, merupakan potensi yang sangat besar bagi negara kita Indonesia. Baik itu yang berkaitan dengan coklat, kakao, vanili, kopi, lada, cengkeh, dan yang lain-lainnya. Dan yang terutama yang memiliki potensi besar adalah kelapa. Kita memiliki luas lahan 3,8 juta untuk kelapa, dengan produksi 2,8 juta ton per tahun. Ini sangat besar sekali. Tadi disampaikan oleh Dr. Selvina, kita nomor 2 di dunia. Dan yang berpotensi berproduksi besar itu adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Riau. Ekspor kita juga bukan jumlah yang kecil, 1,55 billion US dollar. Ini juga sebuah angka yang sangat besar. Dan bisa ditingkatkan lagi kalau kita serius, kita mau menseriusi urusan yang berkaitan dengan kelapa. Hal yang sangat penting menurut saya ada dua. Yang pertama, bagaimana kita bisa menaikkan peningkatan produksi kelapa. Yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan hilirisasi untuk menaikkan nilai tambah. Peningkatan produksi, saya kira saya tidak ingin menyampaikan, Bapak Ibu jauh lebih tahu dari saya, tetapi menurut saya kualitas bibit itu sangat penting. Kualitas bibit itu sangat penting. Dan yang kedua, pemeliharaan dan perawatan itu juga sangat penting. Biasanya kita nanam, biarin ada buah baru diambil. Enggak pernah yang namanya pemeliharaan. Yang ketiga, metode cara panen. Kalau kita memiliki jutaan pohon kelapa, menyiapkan orang yang memiliki skill untuk memetik kelapa, kalau kelapanya hanya 2 meter enggak apa-apa, tapi kalau kelapanya 20 meter, berapa juta pohon kelapa, berarti berapa orang yang harus disiapkan untuk memetik kelapa itu. Jadi kualitas bibit, pemeliharaan atau perawatan, dan metode cara panen. Kemudian yang berkaitan dengan hilirisasi, nilai tambah yang besar itu sangat penting bagi negara kita, utamanya dalam penciptaan lapangan kerja. Riset merupakan hal yang sangat penting.
Jangan sampai kelapa itu sampai 20 meter, 30 meter. Kalau ada kelapa yang langsung bisa dipetik dari bawah, akan lebih baik. Tapi buahnya juga jangan buah yang jumlahnya sedikit, tapi buahnya yang banyak, lebih baik lagi. Inilah perlunya riset. Kemudian memanfaatkan teknologi, hilirisasi dalam rangka ke sana. Saya banyak melihat limbah kelapa sekarang menjadi bioenergi. Ini penting, saya kira ke depan, ini terus bisa dikembangkan. Kemudian juga kelapa bisa menjadi bioaftur. Ini juga menjadi pekerjaan besar kita agar penggunaan ini bisa semakin meningkat dan diminati negara-negara lain. Konferensi ini sangat penting bagi Indonesia sebagai produsen kelapa terbesar kedua di dunia, dan Indonesia juga berkepentingan untuk memperkenalkan potensi besar kelapa kita, memperluas networking, memperluas jejaring, dan mencari peluang-peluang baru untuk pengembangan industri kelapa di Indonesia. Saya mengajak seluruh komunitas kelapa internasional untuk bersinergi, memajukan industri kelapa yang berkelanjutan, yang mendukung ekonomi hijau dunia. Konferensi Kokotek ke-51 yang mengambil tema pemanfaatan potensi kelapa sebagai pohon kehidupan dan energi hijau diharapkan dapat memperluas jejaring dan mencari peluang baru bagi pengembangan industri kelapa di Indonesia, serta memperkenalkan potensi besar kelapa Indonesia secara global. Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dan Direktur Eksekutif International Coconut Community Jelvina Alau. Tim Eljon Media laporkan.